Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah umum Medical Geologi. Baik, di sini kita bakal membahas mengenai identifikasi biomarker molekuler untuk deteksi dini paparan arsenik pada jaringan tubuh. Nah, sebelum kita bakal lebih lanjut membahas mengenai apa sih itu sebenarnya biomarker dari si arsenik, kita bakal membahas terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya itu arsenik. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu sebenarnya arsenik, atau mungkin teman-teman sering lihat di tabel periodik dengan logo atau gambaran AS. Arsenik itu sebenarnya merupakan logam berat yang terdapat di alam. Nah, arsenik sendiri dia terdapat dua tipe, ada tipe yang organik ataupun tipe yang anorganik. Seperti namanya, organik sendiri dia bisa kita temukan di air tanah, di udara, atau yang dimanapun. Tapi kalau misalkan yang anorganik itu bisa kita dapatkan itu secara tidak alamiah, seperti dari asap rokok atau asap kendaraan, ataupun yang dari racun arsenik sendiri yang diberikan kepada manusia. Nah, untuk epidemiologi atau penyebaran dari keracunan arsenik sendiri kebanyakan terdapat pada negara-negara berkembang. Contohnya seperti India. Nah, India itu karena kebersihannya masih kurang, makanya banyak sekali kasus-kasus pencemaran arsenik secara organik yang terdapat di India. Banyak juga laporan-laporan kasus adanya keracunan masyarakat dengan keracunan arsenik yang terdapat di India. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Arsenik dapat masuk dalam tubuh manusia melalui jalur organik maupun anorganik. Selain itu, arsen juga bisa masuk berupa gas arsen. Ketika gas arsen itu masuk, maka akan terjadi hemolisis yang mengakibatkan gangguan transport dari Fe3+ ke Fe12 sehingga terjadinya stres oksidatif. Arsenat atau AS54 akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui protein pengangkut yang biasanya membawa fosfat. Arsenat bersaing dengan fosfat untuk berikatan dengan enzim yang penting dalam proses menghasilkan energi atau ATP. Nah, hasilnya nanti akan terjadi penghambatan yang menghasilkan proses energi. Arsenat terikat dan menghidrolisis ADP arsenat sehingga ATP tidak dihasilkan. Untuk arsenit atau AS3+, arsenit dia akan mengganggu berbagai fungsi sel, termasuk metabolisme di hati, gangguan siklus Krebs, dan juga kerusakan mitokondria. Selain itu, dia juga akan menyebabkan kerusakan sel. Untuk metabolisme di hati, arsenit dapat dimetabolisme di hati melalui proses metilasi yang menghasilkan metabolit beracun seperti MMA, DMA, dan DMAA. Untuk gangguan siklus Krebs, arsenit akan menghambat enzim dalam siklus Krebs yang merupakan jalur utama penghasil energi di sel. Sedangkan untuk kerusakan mitokondria, arsenit dapat menyebabkan kerusakan pada mitokondria dengan menjadikan kerusakan pada organel sel yang berperan penting dalam menghasilkan energi. Sedangkan untuk kerusakan sel sendiri, arsenit akan menyebabkan peningkatan reaktif oksigen spesies yang bersifat merusak dan juga menyebabkan kerusakan pada sel termasuk kerusakan protein dan DNA. Selanjutnya ada tanda dan gejala yang bisa ditimbulkan dari intoksikasi arsenik itu sendiri. Yang pertama, pasien bisa mengeluhkan adanya rasa terbakar disertai rasa nyeri pada tenggorokan. Kemudian juga tidak jarang pasien mengeluhkan pada mulutnya itu terasa seperti logam. Kemudian juga diikuti adanya mual, muntah, diare, sampai nyeri perut yang sangat hebat. Kemudian juga pada kulit diikuti tanda seperti hiperkeratosis atau penebalan kulit, kemudian adanya depigmentasi atau hilangnya pigmen pada warna kulit, kemudian juga adanya garis misline yang biasanya itu ada garis putih pada kukunya. Kemudian juga pada pasien juga bisa dikeluhkan seperti adanya lemas pada otot atau pada otot itu terjadi kelumpuhan. Kemudian juga pasien juga bisa mengeluhkan adanya kerontokan sampai terjadi kebotakan atau alopecia. Adapun beberapa efek samping dari paparan arsenik, ada 8 organ yang terdampak. Yang pertama, dari sistem saraf pusat, itu bisa terjadi defisit neurologis, penurunan inteligensi, dan juga memori. Yang kedua, pada bagian kulit. Jika kulit terpapar cukup lama dengan arsenik, kulit bisa sering terkelupas sehingga bisa terjadi perubahan warna kulit. Pada kasus parah, itu bisa terjadi kanker pada sel-sel kulit. Ketiga, pada sistem endokrin.
pada sistem endokrin itu bisa dapat terjadi diabetes mellitus. Itu karena pankreas kita ketika sudah rusak itu tidak akan menghasilkan lagi insulin, yang dimana insulin ini bekerja untuk mengangkut glukosa dari darah ke organ target. Yang keempat, pada bagian hati itu bisa menyebabkan kerusakan sel-sel hati dan sampai bisa membuat juga sel kanker itu bisa tumbuh di hati. Yang kelima, pada sistem pernafasan kita. Jadi ketika kita terkena kanker paru, itu bisa menyebabkan perasaan kita seperti sesak karena ada massa di bagian paru-paru tersebut. Keenam, pada jantung dan pembuluh darah itu bisa menyebabkan hipertensi. Ketujuh, pada sistem kelamin itu bisa menyebabkan kanker serviks pada wanita dan kanker prostat pada pria. Yang terakhir, kedelapan, pada kandung kemih dan ginjal. Pada kandung kemih itu bisa terjadi kanker kandung kemih, dan juga pada ginjal itu bisa terjadi nephrotoksikosis, yang dimana ketika manusia itu terpapar dengan arsenik, ginjal itu akan bekerja keras sehingga mengeluarkan racun itu, sehingga bisa menyebabkan ginjal kita itu beracun dan kerjanya itu lebih ekstra. Yang berikutnya adalah langkah-langkah pencegahan. Langkah pencegahan ini terdapat 4. Yang pertama adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi individu yang bekerja di industri atau lingkungan yang berisiko tinggi terpapar arsenik. Penggunaan APD seperti masker, sarung tangan, dan pelindung wajah sangatlah dianjurkan. Yang kedua adalah pengujian kualitas udara. Ini seperti melakukan pemeriksaan kualitas udara tersebut setidaknya dilakukan setiap 3 bulan. Ventilasi tempat harus baik agar sirkulasi udara dapat lancar. Yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko paparan arsenik dan cara-cara untuk menghindarinya, termasuk menghindari konsumsi makanan atau minuman yang mungkin terkontaminasi. Yang terakhir adalah pemantauan kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi individu yang berisiko tinggi terpapar arsenik, termasuk pengukuran kadar arsenik dalam urin dan pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, di sini untuk mengetahui adanya kadar arsenik pada tubuh manusia, bisa dilakukan pemeriksaan melalui biomarker urin. Nah, di sini ada alasan mengapa kelompok 5 memilih biomarker urin menjadi pemeriksaan adanya kadar arsenik. Yang pertama, karena indikator paparan terbaru. Jadi, kadar arsenik dalam urin mencerminkan adanya paparan terbaru, yang hal ini menjadikannya indikator yang lebih akurat dibandingkan darah, yang cepat menghilangkan arsenik pada tubuh manusia. Kemudian yang kedua, keterandalan. Urin dianggap sebagai biomarker utama untuk paparan arsenik, dengan studi menunjukkan korelasi positif antara asupan arsenik dan konsentrasi dalam urin. Yang ketiga, kemudahan pengumpulan. Pengumpulan sampel urin lebih mudah dan praktis dibandingkan metode lain seperti pengambilan darah atau rambut. Hal ini memungkinkan pengujian yang lebih luas dan cepat. Pada pemeriksaan biomarker urin digunakan metode uji Guzzeit, di mana semua arsenik yang ada diubah menjadi gas arsina dengan mereduksinya menggunakan seng dan asam klorida. Lebih jauh lagi, proses ini bergantung pada fakta bahwa ketika arsina bersentuhan dengan kertas saring yang diresapi merkuri klorida, maka akan menghasilkan guratan kuning yang intensitasnya berbanding lurus dengan jumlah arsenik yang ada. Persiapan sampel yang digunakan adalah urin pertama pagi, di mana sampel the first morning urine adalah sampel pengujian terbaik karena spesimennya lebih terkonsentrasi karena urin telah berada dalam kandung kemih dalam 1 malam. Meskipun pengumpulan urin 24 jam dianggap sebagai sampel optimal karena fluktuasi kurs ekskresi, sebagian besar studi pajanan telah menggunakan first morning void atau sampel spot acak karena kemudahan koleksi.